Jadi sebenarnya Om Zen ini sedekat apa dengan Kang Deddy? Satu kamar bareng tidurnya. Semua apa yang menjadi rahasia Kang Deddy itu saya tahu, dan semua yang menjadi rahasia saya dia tahu. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Adi Sasono, pemimpin redaksi Tribun Jabar dalam acara Mata Lokal Memilih. Kali ini saya tidak berada di studio Tribun Jabar, tetapi saya berada di sebuah rumah yang asik ya di Kabupaten Purwakarta, dan saya bersama dengan Om Zen, Ya. calon Bupati Purwakarta nomor urut 1. Ya. Ya. Kita dengarkan bincang-bincang kami. Tadi. Terima kasih sudah ya, diterima di ya, sini. Sama-sama. Sehat Om Zen? Sehat, alhamdulillah. Ya. Sehat walafiat. Hari ini berapa kampanye? Aduh, sekarang itu hari ini ada 15 titik. Wah. 15 titik, baru 15 selesai 10. Oh, berarti ntar malam ada lagi? Sisa 5 lagi, Sisa 5 kita tunda, kita cancel karena Mas Adi mau datang. Oh, mantap. Mau datang, tamu kan harus dimuliakan. Siap, terima harus kasih. diistimewakan. Terima kasih. Iya, makanya saya sampaikan tadi, saya teleponin, saya nggak bisa datang, kita cancel karena Mas Adi mau kesini. Oke, Iya. terima kasih Om Zen. Nah, pertanyaan pertama saya ini Om Zen tentang bagaimana Om Zen, sejarah Om Zen masuk ke politik. Jadi sebelum di politik itu apa yang dikerjain? Lagi sejak mahasiswa atau sudah Mahasiswa dewasa? boleh, Boleh. mahasiswa boleh. Jadi dulu itu belajar politik itu mulai tahun 92, 94 lah ya. 92, 9, mulainya 92 awalnya. Organisasi mahasiswa? Organisasi kemahasiswaan ekstra. Ekstra kampus HMI. HMI. Ya. Dulu kan Kang Deddy Mulyadi mendirikan HMI Purwakarta. Purwakarta, oke. Nah, kebetulan saya sendiri mendirikan HMI Subang. Oke. Berdirinya Purwakarta dulu. Setelah itu baru berdiri Subang. Cuman karena dulu itu kampus di Purwakarta terbatas dan di Subang juga terbatas. Di Purwakarta kalau nggak salah masih 2 dulu, STHI Mutakin sama STH. Terus di Subang juga 2. Jadi digabung tuh cabangnya. Himpunan Mahasiswa Islam cabang Purwakarta Subang. Karena digabung, nah sekretariatnya ada di Purwakarta, saya ke Purwakarta. Bareng Kang Deddy Mulyadi. Iya, itu sejarah awalnya tuh belajar politik di situ. Kita ikut intermediate, terus ikut basic training. Digemblengnya di HMI. Iya, belajarnya di situ. Terus habis dari HMI? Dari HMI itu jadi ketua KNPI. KNPI itu berarti dari 94, 10 tahun kemudian. Iya kan? Karena kita aktif terus di HMI kan, sampai 97, sampai 98. Dan saya juga jadi sekretaris HMI di cabang Purwakarta. Terus jadi ketua KNPI. 2004, 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu. Iya, jadi ketua KNPI. Jadi istilahnya dulu Bupatinya pemuda lah. Iya, karena OKP kan semuanya berkumpul di situ. Ya kan gitu, punya pengurus kecamatan dan punya OKP yang bergabung semuanya di Komite Nasional Pemuda Indonesia. Makanya disebutnya kalau ketua KNPI dulu, Bupatinya pemuda gitu. Nggak nyangka sekarang mau nyalonin jadi Bupati Purwakarta. Jadi Bupati betulan. Betulan, mudah-mudahan, amin. Amin. Iya. Jadi habis dari KNPI pasti ke Golkar nih pasti. Ini kok tahu aja Mas Adi tebakannya. Sandiwara karena nggak, emang rata-rata dulu kan kalau kan gitu ya. ketua KNPI biasanya udah jadi tiket tuh, jadi kader Golkar tuh biasanya kan. Iya, tapi dulu memang unik ketika dulu kan KNPI di Purwakarta itu selalu aja dari birokrat, kalau nggak jadi legislator kan. Nah, yang pertama ketua KNPI itu swasta saya. Saya dulu biasanya kan kabag atau kepala dinas atau apa gitu, atau anggota dewan. Nah, itu yang pertama jadi ketua KNPI dari swasta itu saya di Purwakarta itu. Nah, karena jarang sekali yang swasta itu bisa menjadi ketua KNPI kalau dulu kan. Dulu, kalau sekarang mah ya udah bisa, udah mudah lah karena semuanya terbuka. Setelah ke Golkar? Setelah ke Golkar ya terus bareng tuh sama Kang Deddy. Golkar di Kabupaten Purwakarta kan.
Terus sampai juga Kang Deddy jadi ngikut terus bareng. Kang Deddy jadi ketua DPD Golkar Jawa Barat, saya ngikut juga. Ya, jadi bendahara Golkar Jabar dan terus kemudian reshuffle jadi wakil ketua. Ikut. Jadi sebenarnya Om Zen ini sedekat apa dengan Kang Deddy? Dekat banget, susah diceritainnya. Salah satu contoh aja, apa saya dekatnya mungkin pernah satu kos atau satu kontrakan? Ya atau dulu apa kan di sekretariat, tinggalnya kita di sekretariat. Tinggal sekretariat. Iya, di sekretariat cuma misah-misah kamar doang. Kadang satu kamar bareng tidurnya. Iya kan, nggak satu kamar sendiri, malu mahasiswa. Satu kamarnya berempat, berlima, bebarengan. Bareng-bareng lah kalau bahasa kitanya. Gitu, udah deket banget lah. Jadi semua apa yang menjadi rahasia Kang Deddy itu saya tahu, dan semua yang menjadi rahasia saya dia tahu, dan itu saking deketnya. Saking deketnya gitu. Usianya kan beda setahun. Kang Deddy lahir 71, saya lahir 72 kan gitu. Sehingga terus bareng bareng di Golkar bareng. Nah, ya terakhir kemudian setelah selesai di Golkar kan ketemu Pak Presiden kan ya, Pak Prabowo. Kang Deddy Mulyadi bersama saya juga waktu itu. Geser ke Gerindra ya. Kang Deddy pindah ke Gerindra, ngikut juga ke Gerindra. Gitu, ngikut. Jadi sekarang tiket dari Gerindra ya? Dari Gerindra. Dari Gerindra. Ya. Nah, kemudian sekarang memutuskan ikut kontestasi di Pilgub Purwakarta. Betul. Kenapa itu, Kang? Ya, dulu kan kita nih kumpul nih ya, Kang Deddy sama teman-teman yang lain. Kata Kang Deddy, nih Purwakarta ini kita dapat susah nih. Dulu kan disebutnya kota pensiun. Kota pensiun. Ya, walaupun dalam perdanya Purwakarta Wibawa Karta Harja, orang ini selalu bilang kalau Purwakarta ini kota pensiun. Sehingga orang hampir tidak tahu di mana letak Purwakarta. Kecuali orang-orang tertentu lah, nggak se-booming sekarang lah ya. Iya. Kalau kita bilang Purwakarta, bilangnya Cikampek kan dulu itu kan. Iya kan, Cikampek bilangnya. Oh, Cikampek ya, orang lebih tahu Cikampek daripada Purwakarta gitu. Ya kita harus jujur gitu. Terus kalau kita bilang Purwakarta, Purwokerto kali ya. Bilangnya Purwokerto bilangnya. Padahal jauh banget ini. Nah, pada saat itu kan susah payah Kang Deddy merubah Purwakarta yang tadinya kota pensiun sebutannya menjadi Purwakarta Istimewa. Dia rubah mindset masyarakatnya kan gitu. Terus dia rubah pembangunannya, terus karakternya dia rubah sehingga yang tadinya Purwakarta itu orang bilang di mana, sekarang orang udah tahu kalau bilang Purwakarta, oh ya yang ada air mancur, yang punya Tajuk Gede Cilodong, yang selalu ada festival, festival budaya nasional, ada ASEAN, ada dunia, bahkan pernah waktu zaman Kang Deddy itu, dan orang banyak kenal tentang Purwakarta. Tahu ada, terutama begitu ada air mancur itu, semua orang tahu Purwakarta. Jadi Kang Deddy coba merubah itu, Purwakarta dengan sebutan Purwakarta Istimewa. Sehingga orang ketika ngomong Purwakarta, pikirannya langsung istimewa kan ya? Iya kan? Iya. Kalau sekarang Purwakarta ya Purwakarta Istimewa ya. Nggak sadar orang bilang Purwakarta, kalau kita teriak Purwakarta Istimewa pasti gitu. Sebenarnya istimewanya di apanya, Om? Istimewanya itu dulu memang Kang Deddy itu kan memberikan pelayanan yang lebih terhadap masyarakat. Jadi kebutuhan dasar masyarakat itu dikasih lebih. Kasih lebih. Kan kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat itu kan mulai bilang ekonomi, terus bilang kesehatan, terus pendidikan kan gitu ya. Terus ini apa lagi tentang yang kaitannya dengan kebutuhan dasar masyarakat itu dikasih lebih pelayanannya. Dipermudah lah gitu dulu. Sangat dipermudah gitu. Jadi kalau orang mau kerja dibikin semudah mungkin itu bagaimana supaya dia bisa kerja. Makanya dulu zaman Kang Deddy itu ada dia mencetak sekian manajer gitu yang dia cetak, dia sekolahkan, dia kasih beasiswa. Terus bidang usaha dia mudahkan investasi kan, orang dengan investasi yang tentunya investasi yang disesuaikan dengan tata ruang gitu, tata ruang di mana
industri di mana orang bertani, di mana orang berkebun, di mana orang itu beternak, dia kasih. Terus kesehatannya, waktu zaman kali kan semua orang hanya belum ada zaman zaman BPJS belum. Iya. Dia udah beliau itu udah setiap warga masyarakat Purwakarta yang punya KTP berobat gratis. Gratis. Iya, iya. Tanpa syarat apapun. Yang penting KTP-nya Purwakarta. Nah, sekarang Gitu. Om Zen kan mau melanjutkan. Ya. Nah, dilanjutkan di sisi apanya? Apakah akan diperluas jangkauannya atau bagaimana program-program Kang Deddy itu? Semua sektor tentunya, semua aspek lah ya. Aspek mulai dari sumber daya manusia kan gitu ya, peningkatan sumber daya manusia yang Kang Deddy dulu konsen banget di situ karena dianggap bahwa pembangunan infrastruktur dengan pembangunan sumber daya manusia itu harus betul-betul seimbang karena itu adalah kunci gitu. Ya, ya. Sehingga beliau tuh konsen, makanya dulu beliau tuh rajin keliling ke desa-desa dengan istilah gempungan di buruan luang lembur karena untuk membentuk karakter, membentuk sumber daya manusia dan kepercayaan diri terutama kan gitu. Kepercayaan diri masyarakat Purwakarta. Itu dia dengan cara itu terus dia support lembaga-lembaga pendidikan, terus dia support lembaga-lembaga pendidikan formal maupun non formal. Dulu kan gampang tuh zaman Kang Deddy. Ini kurang sekolah. Oh, bangun. Ada yang 1 malam dibangun sekolah dibikin. 1 malam dia bikin. Kan gitu. Iya. Jadi banyak dia itulah yang kemudian Purwakarta istimewa itu ya itu. Nah, waktu memutuskan untuk mencalonkan sebagai Bupati Purwakarta 2024 ini, pesan Kang Deddy yang paling diingat apa, Om? Nah, terus kemudian kita kumpulkan ya. Ya sudah. Kata Kang Deddy, lanjutkan apa yang pernah menjadi mimpi saya, yang pernah digagas oleh saya 15 tahun yang lalu. Berarti ada yang belum tercapai gitu ya? Ya tentunya, karena kan dia 10 tahun toh. Iya. Ya 10 tahun beliau 10 tahun menjabat, ya beliau teruskan apa yang pernah digagas dan apa yang belum selesaikan. Dan menurut saya yang paling memungkinkan yang untuk meneruskan ini adalah kamu, Om Jen gitu. Ya. Om Jen. Dia bilangnya bulbul kalau ke saya. Bulbul. Iya, karena bahasa teman bulbul gitu. Sampai sekarang masih panggil gitu. Ya kadang-kadang kalau nggak ada orang dia bulbul bilangnya. Karena bulbul tuh burung ya, tapi batuknya, wah itulah dia selalu kasih ini. Ya. Oke. Dan terus bulbul itu juga ada. Zaman Pak Harto itu ada yang namanya Bulbul Salim kan ya. Iya. Yang dia jenaka selalu ini. Nah, saya itu selalu bikin teman-teman tuh selalu bikin tertawa gitu. Makanya bulbul gitu. Udah. Kamu aja katanya. Karena apa? Karena kamu adalah teman saya lama yang sudah menemani saya selama 15 tahun kemarin sejak saya jadi bupati, dan saya anggap bahwa kamu adalah paling paham untuk menerjemahkan pikiran-pikiran saya ke depan. Oke. Gitu pikirannya. Jadi udah bismillah aja. Pada saat itu ya udah kita selesaikan apa yang belum kita tuntaskan gitu. Oke. Nah, Om Zen, kalau kita lihat di survei terakhir kemarin ya, nah itu kan Om Zen tertinggi tuh. Ya. Nah, dan itu fakta pertama. Yang kedua, saya lihat juga Om Zen ini TikToker gitu ya. Ya, senang memang. Ya, TikToker. Senang. Nah, apakah media sosial yang dibangun melalui TikTok dan YouTube ya? Nah, itu ada. Menurut Om Zen turut menyumbang tingkat popularitas dan elektabilitas itu? Bisa jadi. Dan ya pasti tentunya karena orang tahu kan dari media sosial. Iya. Walaupun saya bikin TikTok, bikin YouTube itu kan tadinya tidak bermaksud untuk mencalonkan gitu. Tidak kan gitu. Karena itu kan lama, jauh sebelum saya akan mencalonkan saya bikin,
Dan kalau dulu ada saya misalnya kadang ketemu orang, terus saya bantu, terus apa, itu karena memang kebiasaan gitu. Kebiasaan ngikut cara-cara Kang Deddy Mulyadi kan model YouTube-nya kan seperti itu ya. Itunya. Jadi kita pola itu gitu. Ya selain misalnya kita mempunyai itu ada media sosial, ya faktor Kang Deddy juga kuat gitu. Kenapa saya katakan faktor Kang Deddy Mulyadi itu kuat? Karena orang tuh ya kalau ngelihat saya itu ya udah pikirannya ya Kang Deddy pasti ke sana gitu ya. Iya, karena kan sering ada juga muncul di YouTube Kang Deddy kan karena selalu sama-sama kan. Iya. Jadi pikirannya orang tuh ya udah pasti langsung nyambung ke sana gitu. Jadi itu faktor itu juga menjadi nambah popularitas kayak itu. Berapa satu hari berapa postingan tuh? Kalau TikTok sih ya kan saya ngedit sendiri. Jadi nggak tentu, kadang-kadang ya rata-rata 3 sih. Ya, belajarnya dari mana? Ya belajarnya otodidak aja, otodidak karena itu kan semuanya organik, semuanya otodidak. Ya. Jadi maklum aja kalau ada editannya yang kurang bagus, karena saya sendiri di sela-sela kegiatan, misalnya habis kegiatan kalau saya naik mobil saya ngedit, saya share gitu, seperti itu aja. Saya nggak punya tim TikTok, nggak punya. Kalau TikTok nggak punya ya? Nggak punya. Kalau Instagram, Facebook sama YouTube itu ada. Jadi ya, kalau TikTok langsung dipegang Om Zen ya? Iya, kalau itu kan ada editingnya lah. Kalau ini pegang sendiri aja gitu, seneng. Karena seneng gitu. Nah, Om, saya dengar dulu Om Zen itu gondrong. Bener. Boleh cerita itu kenapa sekarang potong? Itulah. Karena seneng rambut gondrong seneng. Jadi dulu memang waktu kuliah kan sempat gondrong. Lama banget tuh nggak gondrong, terus akhirnya digondrongin lagi, lama. Jadi segini kan rambut gitu. Nah, waktu Kang Deddy udah, kamu tuh nyalon bupati. Saya bilang, boleh nggak kalau nggak dicukur? Kamu katanya harus dicukur katanya. Jadi pas mau pasang baligo, foto baligo tuh baru dipotong rambutnya. Berarti perubahan penampilan drastis ini ya? Drastis, karena kan dulu nggak pernah pakai celana kain, pakainya jeans, kadang-kadang jeansnya juga bolong-bolong. Karena kan kita swasta ya, kadang swasta itu kan bebas aja ya? Bebas aja gitu, kadang celana pendek. Kalau sekarang kan sih sebenarnya kita juga bukan kita merubah kita dari jadi orang lain gitu, cuman ya sebenarnya sih kalau pakai celana kain atau pakai jeans atau pakai celana bolong juga sih no problem aja. Cuman karena politik itu kan kadang digoreng-goreng jadi nggak enaknya gitu aja. Kan. Ya demi politik juga harus ada harga yang harus dibayar ini ya untuk penampilan. Digoreng-goreng orang kan tidak setulus kita pikirannya. Sudah digoreng-goreng orang belum Om? Iya udahlah banyak lah kalau digoreng-goreng. Tapi kita kan waktu yang akan menjawab gitu. Waktu aja yang akan kita menjawab. Gitu. Dan kenapa dulu juga kita di konten-konten dan apa yang kita lakukan itu seperti apa halnya di TikTok saya lama, karena dulu kita ketika kumpul itu Kang Deddy selalu ngajarin sama teman-teman seusianya kita nih yang beda setahun terus dan yang lainnya. Coba usahakan setiap hari itu kita berbuat baik pada banyak orang. Kalau nggak bisa pada banyak orang, kita berbuat baik pada beberapa orang. Kalau nggak bisa pada beberapa orang, pada satu orang aja sesuai kemampuan kita. Kalau nggak bisa juga pada satu orang, kita jangan pernah jahat sama orang. Nah, sehingga pedoman patokan kita itu dalam hari-hari itu. Sehingga ketika kita sudah bisa berbuat sesuatu, rasanya kita, wah gitu gimana sih? Kayak gimana sih? Kayak ejakulasi berarti. Iya, kalau kita ketemu kayak gitu. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada problem, bisa kita selesaikan, tuh senang. Ada contoh yang pernah dialami masalah berat kemudian diselesaikan Om Zen? Masalah berat kaitannya ketemu orang gitu. Nah, ketemu orang itu salah satu ya kalau untuk persoalan anak-anak ya di bawah umur seperti Ipan itu ada saudara Ipan, mohon maaf saya sebutkan namanya. Jadi itu dia kan kecanduan itu isap bensin. Isap bensin itu. Terus dia itu sampai dia mau tidur hari-harinya nggak pernah lepas. Jadi kayak kalau nggak isap bensin dia nggak bisa tidur. Nggak bisa. Bukan nggak bisa tidur lagi, nggak bisa ngapa-ngapain, lemes. Lemes dia. Lemes. Jadi harus aja itu. Itu Om bisa nemu di mana? Nah kebetulan ini pas saya nggak sengaja saya mau kondangan.
mau ke undangan, terus ada tetangganya yang cerita, dia ada kesulitan gitu, udah minta tolong sana, minta tolong sini. Nah terus saya coba bantu itu, sampai kemudian alhamdulillah dia sekarang sudah normal kembali, sampai dia udah kalau lihat bensin itu kayak gimana gitu ya, kayak ini udah itu kepuasan gitu. Terus yang kedua juga kita ketemu ada orang susah banget yang rumahnya roboh, terus dia untuk perbaiki nggak ada uang, terus kemudian kita perbaiki rumahnya sampai berdiri lagi, udah luar biasa senengnya kan gitu. Terus untuk sosial kemasyarakatan kepentingan umum, kalau saya lihat ada yang banjir gitu, contoh yang terakhir salah satu perumahan, saya nggak sebutin perumahannya, nah, itu banjir terus di blok itu. Kemudian kita cari solusi, kita gali, terus kita lihat ini air itu sebenarnya larinya kemana, sampai kemudian kita ukur elevasinya supaya bypass. Terus sekarang kan hujannya, kemarin panas, begitu hujan langsung surut, seneng banget akhirnya, seneng banget akhirnya. Oke. Iya, terus banyak lagi lah orang yang mau melahirkan, kemudian BPJS-nya nunggak, dia nggak bisa bayar BPJS, terus harus datang ke rumah sakit. Akhirnya dia minta tolong sana sini, itu nggak ada solusi, akhirnya kita bisa selesaikan, terus seneng lagi. Jadi memang ada kepuasan tersendiri lah, ada kepuasan tersendiri. Oke. Dan saya berharap nanti kalau saya jadi bupati sudah tidak ada lagi orang-orang yang seperti itu, semuanya tertangani dengan baik. Tidak ada lagi lokasi-lokasi yang terus-terusan banjir, dan kasihan tuh. Setiap tahun harus ngecat lagi orang kan gitu. Nah, Om, kan ini kampanye ya. Jadi sehari sampai berapa rata-rata? Rata-rata kita kan nggak pernah adain acara, jarang. Bisa terhitung saya bikin acara. Jadi setelah saya oleh Kang Deddy teruskan apa yang menjadi cita-cita saya, dan teruskan visi dan misi yang pernah digagas dulu tentang Purwakarta yang sudah terbukti merubah Purwakarta. Itu sampai sekarang itu kita bisa terhitung dengan jari acara itu. Oke. Jadi bisa terhitung lah. Sisanya undangan aja dari masyarakat. Gitu. Nggak berhenti-berhenti. Dan itu bisa sampai 21. Sehari ya? Sehari. 21 undangan. Itu berarti ada yang hilang ya, berarti misalnya hobinya touring. Sudah hilang berarti sekarang. Nah, ya itu. Hobi sebenarnya, Mas Adi tahu aja. Hobi saya itu memang touring. Nah, cuman akhirnya karena kita seling banyak acara nih, ya acara itu menjadi bagian touring hobi saya akhirnya. Gitu. Jadi kampanye naik motor juga atau gimana? Kadang naik motor. Kan touringnya kadang saya motor, kadang mobil. Kadang saya kampanye naik motor. Terus kampanye pakai mobil. Nah, itu juga bagian dari touring, bagian dari hiburan. Jadi kampanye itu sekarang sudah bagian dari kehiburan. Akhirnya kalau kita nggak kemana-mana, di rumah aja udah. Jadi akhirnya gimana? Jadi udah jadi sebuah kebutuhan kita pergi itu. Sambil jadi banyak konten ya. Banyak konten. Kalau Om Zen memandang Purwakarta, itu nanti kira-kira 5-10 tahun lagi itu seperti apa Purwakarta itu? Jadi saya melihat Purwakarta 5-10 tahun lagi. Ini kalau kita tidak benahin dari sekarang. Kalau tidak dibenahi dan diperbaiki dan tidak disempurnakan tata ruangnya. Karena Purwakarta ini kan kotanya, kabupatennya kan kecil. Cuma 917.000 sekian lah kalau nggak salah itu kilometer persegi. Terus kalau kita tidak sempurnakan tata ruangnya, itu akan menjadi kota. Karena perlintasan ya. Jakarta penyangga ya. Jakarta terus Bandung jadi kabupaten perlintasan. Itu akan menjadi kota yang sangat luar biasa semeraut kalau nggak kita tata dari sekarang. Karena sekarang sudah terasa kalau nggak disempurnakan ya tata ruangnya. Karena sesuatu yang kecil kalau kita tidak tata dengan baik, kebayang kan? Iya, betul. Ya, kota kabupaten yang kecil. Apalagi orang melihatnya istimewa ini. Kita harus datang ke sana, semakin banyak orang datang semakin. Iya, kalau tidak kita teruskan ini visi Purwakarta istimewa, itu apa jadinya itu Purwakarta? Karena gini, ini sekarang aja nih, kalau dulu nih di daerah Pondok Salam, Wanayasa, 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, musim kemarau air masih terus jalan. Masih banyak.
Nggak ada itu namanya Taman Sri Baduga kemudian kekeringan. Misalnya airnya surut, kurang debit air, nggak ada. Nah, karena sekarang kemarau sedikit aja, itu air kering. Itu harus dikembalikan tuh Harus airnya. dikembalikan. Coba bayangkan 5 tahun ke depan. Kalau terus ini kebiasaan ini seperti misalnya kebiasaan kita menebang pohon, tapi kita tidak dibarengin dengan menanam. Misalnya kita senang cuma nebang doang, tapi kita lupa menanam. Bayangin, akan gimana jadinya? Akan terus aja itu mata-mata air. Makanya kemarin tuh waktu hari jadi Purwakarta, saya ngingatin seluruh warga masyarakat Purwakarta, saya ambil dari Taman Sri Baduga airnya, saya bawa ke mata air Cibulakan untuk ngingetin bahwa ini mata air ini nggak boleh sampai rusak. Kalau sampai rusak, ini kering, gitu loh. Nah, artinya itu harus disempurnakan, harus terus ditata, harus diingetin gitu. Kalau kita nebang nggak boleh lupa dengan menanam. Terus di kota-kota ini nih ya, di kota ataupun di desa, ini juga ada kebiasaan. Kalau dulu zaman Kang Deddy Mulyadi, kalau bikin jalan itu pasti dia gimana bahu jalannya harus bersih dan di kanan kirinya itu harus ada saluran itu ya. Kenapa? Karena air itu harus mengalir, harus mengalir. Nah, kalau nggak mengalir nanti rusak itu jalannya. Iya, karena aspal itu lawannya memang air ya. Nah, itu juga harus kemudian diingatkan kembali itu dalam perencanaan infrastruktur jalan. Itu harus kalau bikin jalan manusia jangan lupa bikin jalan air. Terus juga sama lah perumahan bikin jalan manusia juga jalan airnya jangan sampai lupa. Karena rata-rata kalau kita lupa bikin jalan airnya atau terlalu kecil jalan airnya nanti banjir. Ini barusan terakhir itu saya ketemu pas saya ke undangan itu banjir segini di perumahan. Saya langsung aja karena kan saya refleks. Jadi waduh ini banjir. Kenapa penyebabnya banjir? Waduh saya bilang ada Pak RT-nya nggak? Ada Pak RW-nya nggak? Ayo kita coba lihat penyebabnya apa. Langsung saya lihat penyebab sampai titik air itu keluar di mana saya kejar. Oh penyebabnya sampai ini. Jadi kondangan. Jadi kondangan nggak? Jadi kondangannya. Jadi pas di tempat kondangan malah sama yang punya hajat ngikut. Di mana saya bilang ini penyebabnya? Oh ternyata itunya terlalu kecil. Outputnya. Jadi inputnya besar. Outputnya kecil. Akhirnya saya bilang tadi, mohon maaf Pak RT, Pak RW, bisa nggak ini kita ukur? Ini solusinya kita coba itu perbesar, kita ukur. Kan gitu. Nanti kita selesaikan bareng-bareng. Oke, siap. Nah, dengan begitu, belum aja kita mengerjakan, ini saya udah ada kepuasan, saya udah bisa carikan solusi. Tinggal eksekusi, melaksanakan, kan gitu. Eksekusi pelaksanaannya aja. Nah, diantaranya itu. Terus lagi gini, ini kan pemukiman penduduk semakin bertambah. Jalan itu juga harus bertambah. Karena untuk mengurai kemacetan. Nah, jadi kalau ini kita nggak selesaikan infrastruktur, terutama lingkar barat, lingkar timur ya, itu yang pernah digagas dulu sama Kang Deddy Mulyadi, ya 10 tahun yang akan datang ya sudah. Pasti ruwet itu ya? Ruwet nanti. Ruwet banget pasti. Terakhir Om. Boleh disampaikan pesan-pesan Om Zain kepada warga Purwakarta. Pada warga masyarakat Purwakarta, Om Zain mohon doanya. Nanti di tanggal 27 November mudah-mudahan Om Zain dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Agar yang selama ini Om Zain lakukan, kalau kemarin hanya ada seorang Ipan yang Om Zain bisa selesaikan, nanti ada Ipan-Ipan yang lain yang bisa Om Zain selesaikan. Jika Om Zain bisa jadi bupati. Terus kalau misalnya ada 1 Bu Nunung, 5 Bu Nunung, 10 Bu Nunung yang kemarin Om Zain selesaikan karena rumahnya roboh, dia tidak punya uang untuk membangun, dan akhirnya Om Zain selesaikan, nanti akan ada ratusan Nunung yang rumahnya roboh yang bisa Om Zain selesaikan jika Om Zain bisa jadi bupati. Dan gitu. Kalau misalnya kemarin itu ada 1 lokasi titik banjir yang bisa Om Zain selesaikan,
nanti kalau udah Om Jen bisa jadi, setelah Om Jen jadi bupati akan banyak lokasi yang banjir yang Om Jen bisa selesaikan. Kalau kemarin ada jalan lingkungan yang Om Jen langsung aspal karena sesuai dengan kemampuan Om Jen. Terbatas kan kemampuannya. Kemarin ada beberapa titik jalan yang Om Jen selesaikan karena itu sangat darurat. Nanti kalau Om Jen udah jadi bupati, mudah-mudahan bisa semua jalan itu bisa mulus di Purwakarta. Karena kan slogannya juga jalan mulus, imah aralus, rakyat keurus. Oke, Gitu. mantap. Semuanya diurus. Gitu. Dan Om Jen akan hadir dalam segala keresahan dan kegelisahan dan segala problem yang dihadapi oleh masyarakat. Insya Allah Om Jen bisa hadir di situ. Karena kalau Om Jen sudah bisa selesaikan apa yang menjadi problem dan masalah masyarakat, Om Jen ada kepuasan tersendiri. Oke, mantap. Sini Mas Adi. Oke, terima kasih Om Zen. Siap Mas Adi. Atas bincang-bincangnya. Siap, makasih udah Semoga berkunjung. sukses. Ya, amin ya rabbal alamin. Makasih juga udah berkunjung ke sini. Sama-sama Jangan sudah bosan-bosan, diterima. sering-sering ke sini. Siap Om Zen. Ya, biar nanti bisa melihat perubahan-perubahan Purwakarta. Sekarang Purwakarta tahun ini, akhir tahun ini kayak gimana, nanti setelah dipegang oleh Om Jen kayak gimana. Oke, siap. Mantap. Oke. Ya. Demikian Tribuners bincang-bincang saya dengan Om Zen, calon Bupati Purwakarta nomor urut 1. Kita akan berjumpa lagi dalam acara Mata Lokal Pemilih, tentu saja dengan tokoh yang tidak kalah istimewa. Salam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.